Selamat pagi semuanya. Pada hari ini tanggal 16 April 2015, data-data yang diumumkan juga cukup menarik saya kira. Apalagi pagi ini telah keluar data Australia, dolar employment change positif ke 37,7 ribu. Meskipun masih berada di bawah dari bulan lalu, tapi sangat signifikan dari forecast para analis, 14,9 ribu. Kemudian unemployment rate juga cukup bagus, lebih turun daripada bulan lalu 6,2%, kemudian 6,1%, artinya data tenaga kerja cukup terserap di sana sehingga pengangguran turun, sehingga langsung respon terhadap pergerakan Australia, dolar terhadap US dollar juga cukup bagus, cukup menarik. Nanti dilihat terjadi pattern yang saya rasa reversal untuk sementara waktu ini. Kemudian kemarin pada minggu lalu IMF mengeluarkan figur mengenai forecast terhadap GDP dari beberapa negara, seperti nampak pada screen di depan Anda, bahwa ada beberapa variasi terhadap GDP forecast, meskipun dari beberapa yang terjadi di sini bisa dibandingkan antara beberapa negara. Contohnya di Amerika Serikat, GDP forecast yang terjadi pada tahun 2015 ini sekitar 3,1%. Forecast terakhir dikeluarkan pada bulan Januari kemarin, ternyata lebih turun sebesar 0,5% ya, jadi 0,5% lebih turun. Kemudian juga IMF ternyata cukup pesimis terhadap perkembangan yang terjadi di Amerika Serikat. Kalau kita melihat langsung terhadap GDP year to year sendiri, Amerika Serikat memberikan angka sekitar 2,2% terhadap pertumbuhan. Kemudian juga hal ini banyak para analis juga menyatakan bahwa percepatan di sana mengalami penurunan, diberikan kontribusi oleh pengeluaran konsumsi pribadi juga tidak terlalu besar. Kemudian juga investasi presiden pribadi maupun dari mengenai masa perumahan juga tidak terlalu signifikan untuk mengalami kenaikan, sehingga lebih tepat kiranya bahwa Amerika Serikat sedikit tertahan untuk GDP dalam triwulan pertama pada 2015 ini. Kemudian apabila kita melihat langsung terhadap pergerakan harga sendiri, harga dolar tidak terlalu mencolok untuk menaikkan, tidak terlalu dominan, namun masih mengalami tren yang cukup bullish. Kemudian dari beberapa petinggi Fed sendiri terpecah antara menaikkan tingkat suku bunga dalam waktu singkat ini ataupun menahan tetap pada sekitar bulan Juni maupun pada akhir tahun 2015 ini. Berbeda dengan pendapat Gubernur Fed-nya bahwa tidak terlalu terburu-buru untuk menaikkan tingkat suku bunga. Sementara apabila kita melihat dari ada komentar dari Bullard, karena kenaikan suku bunga diperlukan untuk menambah momentum pertumbuhan. Jadi lebih banyak mereka melihat dari sisi untuk menyelamatkan dari sisi pertumbuhan. Kemudian melihat dari sisi tenaga kerja juga unemployment rate cukup bagus. Terbaca di sini 5,5% untuk unemployment rate yang merupakan rekor yang bagus di bawah 6%. Kemudian kita melihat dari beberapa negara, contohnya di Jepang sendiri, di wilayah Asia, Jepang masih memberikan dominasi utama untuk pergerakan harga melawan dari US dollar. Dari currency pair sendiri naik ternyata 1% forecast dari IMF untuk tahun 2015. Hal ini juga mengalami kenaikan dari 0,6% dari perkiraan sebelumnya. Jadi mempunyai kenaikan sebesar 0,4%. Kemudian dari Jerman, kita melihat dari sini juga Eropa yang mempunyai tingkat pendapatan yang tinggi, kemudian mempunyai tingkat pertumbuhan yang rata-rata juga bagus di sisi produksi maupun sisi ekspor di negara Euro, memberikan angka yang cukup positif, diberikan angka cukup positif oleh IMF, naik sebesar 0,3%. Yang tadinya 1,3%, dia naik ke 1,6%. Kemudian Prancis dan Italia terlihat juga cukup positif. Diforecastkan untuk Prancis 1,2% dari sebelumnya
sekitar 1,9%. Kemudian 0,9%. Kemudian dari Italia juga naik, yang sebelumnya 0,4%, diforecastkan menjadi 0,5%. Kemudian yang tidak tumbuh untuk tingkat pertumbuhan yang diperkirakan oleh IMF ternyata adalah United Kingdom ya, sebesar 2,7%, tidak mengalami kenaikan dari forecast sebelumnya yang tetap 2,7%. Kemudian kita melihat dari Rusia. Nah ini dia, Rusia mempunyai rekor terburuk dari forecast dari IMF sebesar minus 3,8%. IMF masih memandang negatif Rusia ini disebabkan oleh beberapa masalah terhadap beberapa negara Euro maupun terhadap Amerika Serikat sendiri. Mengalami penurunan cukup tajam sebesar 0,8%. Kemudian dari China cukup menarik, kemarin telah keluar data untuk tingkat pertumbuhan sebesar 7%, meskipun mengalami penurunan. Ya, data memang saya screen masih tetap GDP IMF forecast. Nanti kita melihat ke China sendiri. Kemudian dari India. India ternyata memberikan rekor yang cukup bagus dari beberapa negara-negara di dunia. Kenaikan yang diforecastkan 1,2%, yaitu 7,5%. Nah, China dan India sangat bersaing mengenai masalah tingkat pertumbuhan di atas 5%. Kemudian dalam beberapa kurun waktu, ternyata saat inilah India mempunyai rekor yang melebihi dari China. China sendiri diyakini mengalami bubble ekonomi, sehingga dibutuhkan penyelamatan yang tidak membutuhkan tingkat pertumbuhan yang tinggi, tapi yang dibutuhkan adalah menyelamatkan dari sisi finansial dari beberapa institusi perbankan maupun non-perbankan. Dibutuhkan kemarin dengan keputusan bahwa tingkat untuk membeli rumah, tingkat DP atau uang muka pembelian rumah diturunkan dari 60 hingga ke angka 40%, jadi penurunan. Kemudian hal ini juga dirasa untuk menyelamatkan tingkat perbankan, apabila tidak ada menggunakan fasilitas dari perbankan, kemungkinan kolaps perbankan akan terjadi. Maka dari itu penyelamatan perbankan dalam tempo singkat ini, hal itu diambil kebijakan untuk memberikan gairah terhadap tingkat kredit dari China sendiri. Dan dari seluruhnya di sini, rekor yang terbaik adalah dipegang oleh India dalam 3 bulan ke depan untuk forecast. Jadi forecast dari IMF untuk akhir tahun ini ternyata India, China mempunyai rekor tertinggi dan pertama dan kedua, kemudian diikuti oleh Amerika Serikat 3,1%. Namun kita lihat nanti. Kemudian pada tahun 2016 terlihat di sini ternyata China dan India tidak tumbuh ya, tidak tumbuh forecast, hanya ini forecast untuk dari IMF sendiri, tidak tumbuh, masih tetap di kisaran 7,5% untuk India, 6,3% untuk China. Kemudian kita melihat di sini untuk pergerakan di euro sendiri masih didominasi oleh Jerman sebesar 1,7% untuk tahun 2016. Jadi kita melihat dari keseluruhan, kesimpulan yang bisa didapat dari forecast di sini adalah tidak cukup optimisnya IMF memandang Amerika Serikat untuk tingkat pertumbuhan. Kemudian kita melihat dari sisi Asia, ternyata Jepang dan China masih memberikan kontribusi utama terhadap perlawanan terhadap currency untuk dolar. Oke, selanjutnya kita melihat nah ini China growth rate sebesar 7% dari sebelumnya 7,3%. Memang tingkat pertumbuhan tidak serta-merta memberikan pengaruh langsung terhadap performa ekonomi suatu negara, namun masih dibutuhkan variabel-variabel lain untuk saat ini, yaitu tingkat pemerataan. Untuk Indonesia yang dibutuhkan adalah itu, bukan hanya sekedar fokus tingkat pertumbuhan. Kemudian tingkat pembelanjaan masyarakat juga dibutuhkan. Kemudian yang lainnya adalah daya beli ya. Daya beli terhadap suatu barang juga dibutuhkan untuk melihat
tingkat perekonomian yang positif dalam suatu negara. Nah, ini hanya variabel yang dibaca melalui growth rate. Jadi kita jangan terjebak juga dengan growth rate yang bagus memberikan positif yang sangat positif dari negara tersebut. Bukan seperti itu. Jadi kita harus melihat secara komprehensif seluruh indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhi terhadap perekonomian suatu negara. Dan kita melihat selanjutnya, nah ini dia data kemarin di Amerika Serikat yang digaungkan cukup menurun ya, dari laporan terakhir 2,2% untuk Amerika Serikat untuk tingkat pertumbuhan dari kuartal ke kuartal. Ternyata memang betul memberikan negatif juga dari indikator ekonomi yang kecil yang mendukung hal itu. Pertama, industrial production month to month mungkin dipengaruhi oleh tingkat menurunnya harga minyak dunia, sehingga manufaktur juga turun, sehingga tingkat industrial juga sangat turun drastis sebesar 0,6%. Dari sebelumnya 0,1%, meskipun pada bulan Januari ke bulan Februari cukup positif dari minus 0,4% naik ke 0,1%, kemudian turun kembali melebihi dari bulan Januari kemarin sekitar 0,6%. Kemudian dari capacity utilization juga turun dari 79,5 kemudian turun 78,94 secara gradual. Ternyata laporan terakhir pada bulan Maret juga mengalami penurunan sebesar 78,4. Kemudian manufacturing index juga ikut turun dari 6,9% pada bulan Maret. Bulan April ini dilaporkan minus 1,19%. Dari ketiga data pendukung untuk masalah industri, terlihat industri Amerika Serikat mengalami penurunan lebih banyak dipengaruhi oleh penurunan harga minyak, kemudian juga pengurangan dari tenaga kerja dari sisi sektor energi tersebut, kemudian juga perlambatan ekonomi secara keseluruhan di Amerika Serikat, meskipun data yang ada untuk pergerakan harga dolar sedikit tertekan dalam keadaan bullish. Kemudian kita melihat selanjutnya dari Eurodata. Sebetulnya Eurodata untuk minggu-minggu ini atau minggu ke depan masih tetap dipengaruhi oleh berita Yunani sebetulnya, yaitu terakhir meskipun Yunani telah membayar hutangnya terhadap IMF, namun negosiasi bailout dari ECB juga masih jauh dari resolusi. Kemudian juga dari beberapa, ada 3 hari lagi, 3 tanggal pada bulan April ke depan, kewajiban dari Yunani belum terpenuhi. Kemudian kita melihat ancaman perlambatan perekonomian dari Yunani ini masih terus ada. Kemudian dari seluruhan data inflasi, dari keseluruhan data secara kita melihat dari data inflasi sendiri, ini yang menjadikan pidato utama dari kemarin dari Gubernur ECB, bahwa tingkat inflasi mendekati angka 2%. Memang betul kalau kita melihat dari bulan Januari, kemudian selanjutnya, bulan selanjutnya, Februari dan Maret itu naik secara gradual, minus 0,6%, minus 0,3%, minus 0,1%. Meskipun dalam keadaan negatif, kemudian kita melihat ini menjadikan pidato Gubernur ECB bahwa kebijakan yang dilaksanakan oleh ECB masih dalam jalur yang tepat, karena kenaikan dari tingkat inflasi memberikan pengaruh yang cukup positif juga terhadap kebijakan dari ECB, yaitu menggelontorkan stimulus yang per bulannya sekitar 60 miliar euro. Kemudian kita melihat dari ekspor, dia juga meyakini bahwa penurunan dari tingkat kurs US dollar meningkatkan tingkat ekspor ke angka 16.000 miliar euro. Kemudian hal ini tadi malam juga membawa pengaruh terhadap peningkatan dari pergerakan harga euro terhadap US dollar dalam medium term maupun short term yang terjadi untuk pada hari Selasa dan hari Rabu hingga hari ini juga terlihat pergerakan mata uangnya naik ya. Nanti kita melihat secara teknikal seperti apa. Kemudian selanjutnya crude oil stock, ya ini dia cukup signifikan tadi malam Pak Iksan, kenaikan dari minyak. Harga minyak mengalami kenaikan disebabkan oleh turunnya stok yang cukup signifikan sebesar 1,2 million barrel ya, dari sebelumnya 10,95.
sangat drastis. Hal ini kalau kita melihat dari historical data bulan Januari 2015 hingga bulan April ini 2015, terlihat rekor terendah yang dicapai untuk tahun 2015 pada saat ini yaitu 1,29. Fundamental yang terjadi di minyak sebetulnya banyak. Pertama, kita melihat dari Arab Saudi masih belum menurunkan kuota produksi. Kemudian negosiasi nuklir Iran masih terus berlanjut hingga tanggal 30 Juni meskipun Ali Khamenei tetap menyatakan di luar dari perundingan bahwa dia tidak mendukung ataupun menolak seluruh perundingan yang telah dihasilkan sementara ini. Namun dia bersikukuh apabila terjadi kesepakatan seluruh sanksi yang dilaksanakan pada Iran harus dicabut. Apabila tidak terjadi kesepakatan tersebut, lebih bagus tidak, dia bilang seperti itu, sehingga sedikit market terpengaruh oleh berita tersebut. Kemudian juga kemarin dari berita OPEC bahwa Iran melakukan pendekatan ke OPEC untuk memotong produksinya setelah Venezuela telah berusaha untuk mempengaruhi petinggi OPEC, namun waktu itu belum berhasil. Kemudian Iran pada minggu lalu menyatakan bahwa Iran juga menginginkan untuk pemotongan produksi untuk kedepannya di OPEC. Kemudian dari berita-berita tersebut ternyata dalam 1 minggu ini pergerakan oil sedikit melonjak. Demikian Pak Iksan fundamental yang bisa terbaca untuk hari ini. Ya, saya rasa tidak terlalu banyak terpengaruh untuk G20 karena beritanya sendiri yang utama untuk saat ini adalah masalah tingkat suku bunga untuk ECB telah diumumkan kemarin. Biasanya pada hari Kamis ya diumumkan, kemarin pada hari Rabu tetap ke 0,5%. Kemudian dari sisi keseluruhan saya rasa keputusan final untuk pergerakan pengaruh terhadap market sendiri tidak cukup signifikan untuk menggerakkan market, Pak. Oke, saya langsung ke Australia dollar. Ini dia. Australia dollar terlihat bukan sedikit ya, lumayan ini kenaikan dalam chart 4 jam disebabkan oleh berita tadi pagi, yaitu mengenai unemployment rate yang dilaporkan cukup positif dari 6,2% menjadi 6,1%. Kemudian employment change juga cukup bagus dari 42.000 menjadi 37.7. Kemudian di atas forecast signifikan, forecast 14,9 ribu. Kedua data ini membawa pengaruh cukup signifikan terhadap pergerakan harga. Apabila kita melihat secara short term juga cukup lumayan di sini. Terjadi inverse head and shoulder beberapa kali, kemudian complicated untuk slope terjadi 1, 2, 3 slope. Kemudian breakout terjadi kalau kita menceritakan breakout di sini, sehingga terjadi resistance 1, 2, 3, 4. Resistance 4 terbentuk di harga yang sama pada garis resistance. Ini memberikan arti bahwa resistance cukup kuat ditembus dengan satu harga dengan bullish, kemudian diikuti dengan bullish panjang lagi dengan body yang tinggi. Kemudian harga tail yang terjadi juga sedikit, kemudian head mencoba untuk meningkat, namun tidak cukup mampu untuk melebihi dari jarak bullish yang terjadi pada body pada saat itu, sehingga hari ini waktu itu ditenggari sebagai puncak dari volume transaksi buy semakin meningkat, dan itu terbukti pada 3 jam terakhir ini, 1, 2, 3 yang ini ya, 3, kemudian 2 jam yang lalu juga terbukti, sehingga saat ini secara signifikan pergerakan dari Australia dollar terhadap US dollar dalam keadaan meningkat. Kemudian dari alasan tersebut wajar kalau saya mengambil Fibonacci untuk dominan terlihat di sini ya. Ternyata di 0.77065 secara short term terjadi breakout, sehingga harga hari ini mengarah ke 0.78022. Kemudian hal ini nanti juga target utama saya mengambil posisi di sini untuk take profit. Kemudian juga terjadi kemungkinan terjadi koreksi, maksimal koreksi saya batasi tetap di 0.77065. Kemudian komentar untuk pergerakan Australia dollar terhadap US dollar dengan chart 1 jam maupun chart 4 jam dalam keadaan bullish action. Kemudian kita melihat dari euro. Nah, ini euro beberapa saat yang lalu, 1 minggu yang lalu kita tetap mempergunakan chart ini.
chart 4 jam ternyata cukup ampuh untuk memberikan panduan kita untuk transaksi untuk Fibonacci, sehingga harga Fibonacci yang terbentuk di sini cukup bagus. Pertama kita ambil di sini untuk breakout di 1.07, kemudian kembali lagi naik ya, rekor histori ke mendekati 1.07, kemudian terjadi koreksi. Namun koreksi tidak cukup mampu untuk terjadi penurunan lebih lanjut di 1.05098 hingga saat ini pergerakan di euro di 1.07 kembali. Kemudian yang terjadi di sini saya cenderung mengambil untuk short term dalam keadaan bullish, yaitu mengarah ke 1.08390. Meskipun secara long term euro masih dalam keadaan turun, dibuktikan dengan daily chart sendiri di sini masih dalam keadaan turun dominan. Kita hapus untuk Fibonacci sendiri, kita hapus juga ini. Kemudian tren yang terjadi jelas sekali mengalami penurunan meskipun 3 hari ke belakang mengalami koreksi. Maksimal koreksi untuk jangka panjang saya kira angka 50% cukup bijak kita ambil di 1.07828 untuk maksimal koreksi. Karena kita melihat secara keseluruhan 1 bulan ini masih mempunyai ancaman euro masih dalam keadaan turun. Kemudian di dolar yen cukup menarik, saya kira pergerakan dolar yen terjadi miss atau kesalahan untuk target. Kita menargetkan ke 120, ternyata pada saat ini, pada hari ini terjadi persis breakout terhadap support ya Pak Iksan, support, sehingga posisi yang kita ambil sekarang untuk saat ini daily dalam keadaan drop. Kemudian kita melihat tren yang terjadi juga terbentuk ya, tren yang terjadi terbentuk dalam keadaan turun. Karakteristik untuk pergerakan dolar yen tetap membentuk symmetrical triangle, artinya dolar yen masih dalam keadaan range rata-rata harian sebesar 1000 poin pada Monex Trader. Kemudian juga kita bisa manfaatkan pergerakan choppy buy dan sell dalam time frame yang lebih kecil. Kemudian target untuk penurunan, kita merubah target untuk penurunan tersebut di angka kira-kira kisaran ini. Kisaran penurunan yang terdekat adalah di 117.515. Sehingga kita melihat juga dari pergerakan dolar yen mempengaruhi pergerakan dari Nikkei sendiri, memantul dari resisten yang cukup baik. Nanti kita lihat secara teknikal. Kemudian dari minyak, laporan yang terjadi di minyak, persediaan yang cukup negatif, artinya persediaan yang turun ya dari tadi malam ke 1,3 million dari 10.9 million, cukup signifikan ya. Kemudian terjadi breakout di 54.37, batasan kita untuk harga psikologis di angka 50, 54, 55 ternyata tembus untuk hari ini. Kemudian secara daily, chart daily sendiri membentuk channel bullish, sehingga target yang terjadi kita menargetkan pergerakan angka 58.36 hingga ke angka kisaran 62-63 dolar per barrel untuk pergerakan bulanan hingga akhir bulan ini, apabila tidak terjadi perlawanan dari fundamental. Saya kira untuk crude oil dipenuhi dengan berita-berita fundamental, sangat terpengaruh dari berita-berita fundamental yang ada. Maka dari itu berita fundamental untuk oil saya rasa cukup diawasi, sehingga pergerakan oil sendiri terpengaruh dari situ, Pak Iksan. Kemudian pergerakan harga emas, terlihat harga emas juga masih membingungkan beberapa pasar, beberapa para analis, beberapa trader juga masih membingungkan dengan chart daily. Terlihat dalam 1 bulan ini pergerakan harga emas masih dalam keadaan di antara symmetrical triangle yang ini. Kemudian saat ini berada di keadaan bullish 2 hari ke belakang. Target untuk kenaikan ke 1213 untuk resisten, kemudian support kita batasi di kisaran 1194.36. Kemudian untuk stok, untuk Asia stok tadi dolar yen cukup bagus untuk reversal. Kemudian di sini juga Nikkei juga cukup bagus untuk reversal. Di sini ternyata resisten yang kita bentuk cukup bagus juga, menandakan bahwa pola reversal yang terjadi saat ini terjadi di Nikkei. Kemudian target untuk Nikkei ke arah bulan 2213 sendiri tidak tercapai, mengarah kembali ke 1907.25, sehingga target untuk penurunan di 19.423.
untuk penurunan di Nikkei. Kemudian kita melihat di Hang Seng, ya Hang Seng pergerakan saya rasa tadi pembukaan di atas, kemudian langsung mengalami penurunan di harga 27.489. Saat ini terjadi breakout untuk swing terakhir, saat ini juga untuk keadaan breakout, sehingga mengarah untuk kenaikan di 27.813. Demikian Pak Iksan beberapa ulasan yang terjadi di beberapa instrumen investasi yang kita punya. Ya, baik Pak Dwi, terima kasih atas ulasannya, baik itu sesi fundamental dan juga teknikal. Dan mungkin saya simpulkan saja dari banyak pergerakan market untuk sekarang ini lebih dominan dipengaruhi oleh data-data fundamental juga, di mana juga euro kemarin terpengaruhi oleh suku bunga, dan tadi Aussie juga mengalami penguatan ya, di mana data dari unemployment dan employment change-nya cukup positif dan berpengaruh terhadap pergerakan market. Dari Aussie sendiri terjadi breakout dari pola inverse head and shoulder. Terus kemudian untuk dari sisi euro juga kemungkinan besar sih area resistennya di 1.0713, terus kemudian untuk koreksinya ke 1.07828. Kemudian untuk yen sendiri di area supportnya di 119.35 untuk target penurunannya area levelnya 117.515. Sedangkan untuk oil sendiri telah break area resistennya di 54.37, dan untuk grafik dari daily-nya sendiri terbentuk channel bullish, di mana sebagai resisten berikutnya 5836 dan next levelnya 6263. Dan perlu diperhatikan juga untuk rekan-rekan, oil juga dipengaruhi oleh data fundamental dari berita-berita mengenai oil ya, baik itu kemarin mengenai crude oil inventories juga sangat berpengaruh. Sedangkan untuk di emas sendiri area resistennya di 1213 dan untuk supportnya di 1194.30, di mana polanya terbentuk simetrikal. Untuk Nikkei itu masih mengalami penurunan ke area level 19725 dan next levelnya 19423. Untuk Hang Seng sendiri sedikit mengalami kenaikan ke area level 27, targetnya ke 27.813. Oke, mungkin itu saja ulasan dari Pak Dwi, dan untuk morning briefing pagi ini terima kasih juga untuk rekan-rekan sekalian yang telah mengikuti sesi morning briefing pagi ini. Semua morning briefing pagi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai sarana dalam pembuat keputusan dalam bertransaksi. Kami berusaha menyajikan informasi yang terbaik. Sekian untuk morning briefing pagi ini. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.